Hello, welcome back to my new video. Halo, welcome back to my new video. Malam ini gue kedatangan tamu istimewa dan spesial, yaitu adalah sahabat gue, Andrew. Hai, kenalin dulu dong siapa lo? Aku Andrew, temannya Budi. Iya, teman gue, masa Iya. gue. Oke guys, jadi malam ini gue mau kayak seputar berbincang-bincang, tanya jawab. Kan gue sama Andrew itu udah temenan hampir 7 tahun. 7 tahun, ya kan? Kayak cicilan mobil udah lunas ya. Jadi gue pengen ngetes seberapa dia tuh tahu tentang gue. Gitu. Oh, tahu banget itu. Oke, siap. Oke. Pantengin terus ya video gue ya. Nah, gue pengen tanya sama lu satu hal. Sebenarnya banyak hal sih. Nah, ini yang paling sangat penting. Gue takut lu. Gue takut gak tahu. Oke. Kapan pertama kali lu kenal gue dan gimana? Pertama kali kenal Budi itu di tahun 2013 ke bawah. Oke. Ketemunya di suatu tempat ibadah. Waktu itu kita tuh kebetulan dapat tugas yang sama. Itu tugas cuci gelas. Karena di satu tempat ibadah itu kan ada pelayanan orang umat, jadi kita harus bantu-bantu dan kebetulan dapat cuci gelas, jadi kenalnya di situ kayaknya apa, hey Ko Budi gitu. Jadi gue belum tahu nama lu ya, cuma hey iya, Ko Ko. gitu. Jadi gue Akhirnya dulu kenalan. sama Andrew ya. Jadi teman-teman, gue perjelas lagi, dulu gue sama Andrew itu kenal pertama kali di suatu tempat ibadah di Jakarta Barat. Dan itu kita sama-sama jadi volunteer, dan itu waktu itu kita dapat kebagian tugas itu cuci gelas. Iya, cuci Dan gelas. kebetulan dia itu kayaknya nggak, kebetulan gue sama dia itu satu tempat yang sama, jadi kan kayaknya awkward banget ya, kayaknya kita nggak ngomong satu sama lain kan, Soalnya kan muter. iya betul. Jadi dia mencoba buat sapa gua, Hey gitu. Ko gitu. Nah, terus gue jawab dong, iya kok gitu. Jadi kita itu mau mau sering terlihat muda. Iya. Jadi semua zaman orang dulu panggil Ko. kita itu nggak mau kalah muda lah istilahnya. Siapa yang panggil ko, siapa yang panggil D. Jadi gue panggil dia ko juga. Jadi, Padahal ya sebenarnya kita tuh seumuran. ternyata seumuran. Kita beda sebulan doang Tapi sih. dalam hatiku masih tetap lu lebih cocok jadi Koko. Iya ya, karena muka gue itu 10 tahun lebih tua dari dia gitu. Bercanda. Iya, bercanda. Kita emang suka lebih gila bercandanya kok. Nah aja. Nah, terus yang kedua pertanyaannya. Apa yang paling gua suka? Apa yang paling lu suka dalam hal Secara umum, entah itu binatang, entah itu hobi, ayo lo. kayaknya sih kalau tahun-tahun dulu yang paling lu suka kayaknya jalan doang sih ya. Jalan. Karaoke, nyanyi itu lu paling suka nyanyi lagu-lagu aneh kayak. yang bahasa jarang didengar, Iya, kayak bahasa Jepang, Korea, begitu. Jepang. Iya benar sih. Kalau sekarang yang lu suka tidur. Ya, jadi Budi lebih sering tidur ketimbang melakukan aktivitas fisik lain. Dia lebih milih untuk tidur. Iya benar. Jadi dulu itu gue tuh suka jalan nongkrong gitu ya, tapi sekarang mungkin udah tua ya, ya udahlah, karena kita dulu mungkin kita masih kerja itu kayak iseng-iseng gitu ya dulu ya. Iya, karena ya kan zaman dulu kan kerja masih iseng-iseng, masih punya banyak waktu. Masih punya banyak waktu. Sekarang itu kalau weekend tuh kayak bisa punya luang itu kok bisa buat tidur deh. Iya, makanya gue makin umbel banget. Enggak, lu sebelum tidur juga mau udah gendut. Anjing. Oke, next question. Apa yang gue takutin? Apa yang lu takutin? Lu takut nggak bisa makan sih. Dia paling takut kalau nggak bisa makan. Aduh, hari ini gua nggak bisa makan. Apakah ada yang kirimin makanan dari atas? Datang. Oke, gua itu emang paling takut kalau gua itu nggak ada duit dan nggak bisa makan. Gua lebih takut itu daripada gua takut sama hantu. Why? Karena kehidupan itu jauh lebih menyeramkan dibanding kematian. Dibanding kehidupan orang mati. Bodoh, gue gak mau ikutan. Bahasanya udah berat. Bahasanya berat banget ya. Ya intinya gue itu paling takut kalau gue itu miskin, nggak bisa makan. Ya intinya sampai umur gue itu nggak bisa apa-apa lah. Daripada gue takut sesuatu yang
dianggap setan atau hantu atau apa, gue lebih takut hal itu. Jadi kalau mau senengin Budi, kasih dia makan aja dah, perut kenyang udah Makanya gendut kan happy, sekarang. udah happy, udah seharian. Kamu gitu banget ya ketakutan gue, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya emang itu sih. Terus yang ke selanjutnya ya pertanyaannya, apa yang paling gua benci? Apa yang paling lu benci ya? Ayo lo. Kayaknya nggak ada yang lu benci dah. Masa sih? Iya, kayaknya gue nggak pernah dengar lu benci. Sama orang sih ada. Ya, benci sih kayaknya enggak dah. Ya, gua itu orangnya, Udah nggak usah memuji diri sendiri. gua orangnya jujur sih, nggak bisa benci, nggak bisa dendam sama orang, karena gue orangnya selalu bisa buat mengampuni orang dan selalu bisa memaafkan orang, sama aja sih. Ya, nama juga malaikat, nggak bisa benci, asik. Ini nggak guys. Dinding. Oke, next question. Apa? Lah, lu kan udah teman gue udah 7 tahun, pasti tau lah tipe-tipe orang yang gue suka, dan lu pasti tau lah siapa orang yang pernah gue suka ya, entah itu dari lingkup pertemanan kita sendiri atau mungkin di luar. Nah, menurut lu gimana sih tipe ke orang yang disukai Budi? Kalau orang yang disukai Budi ya untuk jadi pasangan ya. Iya. Kayaknya harus rambutnya panjang, cuma nggak terlalu panjang ya, kayak sebahu. Terus sering diikat dua. Oke, lanjut. Sering diikat dua. Yang ketiga, 4 nih. Terus universitasnya juga nggak terlalu jauh dari rumah Budi. Tolong jangan di. Terus seseorang yang romantis. Jadi kalau Romantis pasti kalau sih. Budi suka kasih coklat atau boneka tuh disimpan. Kebalik ya. Budi yang dikasih coklat disimpan. Budi waktu itu pernah dikasih coklat sama seseorang tapi disimpan. Nggak dimakan ya? Iya, nggak dimakan. Ya ampun, segitu amat sih. Cewek yang disukainya yaitu humble, mulutnya bawel, nggak bisa diam gitu. Jadi lebih suka orang yang Ya ampun. yang suka nggak berhenti ngomong dah. Anjir. Soalnya kan kalau kayak malu-malu diam-diam kan hubungannya agak susah. Jadi Budi lebih suka yang suasana yang ceria-ceria. Gitu. Yes, exactly. Jadi gue itu kan orangnya banyak ngomong dan emang suka berkomunikasi secara langsung ya. Jadi gue tuh juga agak awkward juga sama orang yang terlalu pendiam-pendiam banget gitu kan. Maksudnya gak ada kan, lu lebih suka orang yang bawel kan, makanya lu suka sama dia kan. Iya, gitu, karena kan gue juga suka ngomong juga gitu. Tapi bukan berarti kita berdebat sih, enggak. Maksudnya tapi coklat lu di mana sekarang? coklat yang dikasih itu. Aduh, gue lupa. Itu pokoknya nggak gue makan. Lu ada sempat kasih boneka gak sih waktu itu? Aduh, ada boneka panda ya? Lu udah kasih ya? Tuh harus ditanyain sih. Tapi dibalikin lagi guys, nanti guys sih. Oh, dibalikin lagi ya? Iya, terus gue kirim ke rumah buat ponakan gue, dan kebetulan ponakan gue tuh suka panda. Tolong jadi bahas itu ya, udah masa lalu bela. Tapi orangnya nggak mungkin nonton kok, orangnya sibuk kerja. Oh iya, ya biarin lah. Jadi dia tuh tahu pacar pertama gue, pacar kedua, dan orang yang gue taksir dan gagal. Tapi sekarang gue pengen lebih fokus untuk cari duit dulu lah ya. Soalnya belum ada lah yang mau. Jadinya alasannya cari duit. Ya begitulah. Karena saat ini belum ada yang mau. Ya mungkin aku juga sok jual mahal juga kali ya. Emang sama apa sih gue. And then next question ya. Jadi tadi kan soal apa namanya, orang yang pernah gue taksir. Pengalaman apa sih yang nggak terlupakan sama gue selama kita jadi teman? Ayo. Tentang bahagia atau sedih nih? Bahagia boleh, sedih boleh, dua-duanya oke lah. Bahagia aja ya, sedih nggak usah diceritain. Jangan ntar gue nangis. Aku tabok. yang bahagia kayak zaman dulu tuh susah dilupain sih, zaman alay ya, karena kan kita berteman dari zaman alay. Iya, betul. Kayaknya sih menurutku itu yang paling susah lo lupain sih, karena kalau sekarang kan masing-masing udah sibuk, terus aktivitasnya pun udah berubah. Kalau dulu kan masih sering
kumpul-kumpul pakai baju barengan terus satu geng, kemana-mana selalu bareng pakai baju yang sama, terus sering keluar jalan nggak jelas. Iya, jalan-jalan ya, malam namanya juga anak muda, anak ABG ya, jadi kayak kita ada makanannya kita coba, ya udah kita coba. Tapi kayaknya sih itu sih paling susah untuk dilupain ya kan. Iya sih, Kenang-kenangan waktu zaman-zaman seneng-seneng. Pas betul. sekarang kan zamannya kesenangan harus ditunda sebentar untuk masa depan yang lebih bagus. Iya, benar. Jadi kayak zaman dulu kan mungkin kita nggak terlalu sibuk, terus juga nggak begitu Belum ada banyak kegiatan ya. Jadi kalau kita kumpul, ya masa-masa itu kayak masa-masa nggak terlupakan gitu loh guys. Jadi ya kita, ya tau lah anak muda gitu kan, maksudnya kita kumpul rame-rame bercanda hihi gitu kan, saling curhat. Tapi saling curhat kita masih sih, kita selama temenan sih meskipun kadang nggak ada ketemunya masih ada curhat lewat Betul, kita juga masih tetap kontak. Jadi dalam pertemanan itu bukan gue sama Andrew doang ya, ini cuma sebagian kecil. Jadi ada beberapa temen lagi, jadi satu kelompok yang Geng. lebih enaknya ya geng lah, boleh lah ya, geng geng bully. geng bully. Bukan. Bukan geng bully Nggak ya. kami bertemannya nggak sejahat itu. Iya, kami berteman itu positif kok. Jadi kita punya teman satu kelompok itu memang dulu yang namain gua FBF, Forever Best Friend, ya kan. Dan itu kebetulan waktu itu jomblo semua, single semua gitu guys. Sampai kami itu pakai baju samaan semua tulisannya jomblo. Iya, sampai kita tuh Semuanya jomblo. beli baju warna putih ya, tulisannya jomblo. Warna hijau jomblonya. Iya, tulisannya warna hijau kan, Masih stiker ada bacanya. bajunya. Gue masih ada juga sih, cuman udah gak muat karena gue udah melar banget badan gue. Dan kita itu sering kemana-mana pakai baju samaan. Lu bayangin dong, kita ke mall pakai baju samaan, kaos apapun. Kemanapun nggak ke mall pun Iya, kayak anak samaan. panti ya. Iya, jadi dulu kita temenan dari zaman jomblo sampai ada yang pacaran, terus sampai udah menikah punya anak gitu kan. Ada yang udah punya pacar putus. Gue gak mau bahas di sini ya, lo yang Iya. mulai. Ntar jangan. Ya banyak lah, dalam pertemanan kita pasti ada banyak, bukan drama ya, kayak ibarat kata kayak banyak kisah lah ya kan. Banyak kisah, tapi kisahnya untungnya kisah yang senang-senang, kisah yang bukan yang bikin sakit hati. Iya betul, jadi intinya gue sama dia udah temenan 7 tahunan. Dari zaman kita masih umur belasan, 19 tahun, Ya zaman alay. 18-19 tahun lah waktu itu, sampai kita sekarang udah hampir mau umur 30 tahun, nggak berasa banget. Dan kita selama temenan ya pasti pernah lah ngalamin ya namanya kayak ya bisa dibilang ya nggak selalu manis, pasti ada sesuatu hal yang dimana kita pernah sedih, kita pernah apa ya namanya ya, dibilang berantem ya pernah juga. Dan itu pun kita namanya pertemanan itu hal yang sangat sangat lumrah gitu kan. Justru namanya pertemanan kalau ada berantem itu malah jadi lebih awet ketimbang Betul. kita yang kayak manis kan kita nggak tahu kayak di belakangnya gimana. Iya, Jadi lebih bagus kayak sering ribut begitu, hal yang wajar. dan itu pun jadi kayak gua apa ya, lebih memahami apa arti pertemanan itu sendiri. Kita open, kita saling terbuka satu sama lain, saling ibarat kata kayak heart to heart gitu kan. Jadi dalam satu apa geng itu kayak Geng. zaman sekarang nggak bisa geng ya, komunitas. Jangan komunitas juga, Komunitas pertemanan terlalu gede aja ya, udah. pertemanan lah ya. Pertemanan kami. Pertemanan itu ya kita sering heart to heart, intinya kita curhat satu sama lain. Jadi kayak kita bener-bener kayak dekat, jadi kayak ibarat kata kayak kita anggap kayak saudara sendiri. Dan kebetulan dalam pertemanan, lingkungan pertemanan kita itu, kita umurnya itu ya sepantaran semua Sepantaran rata-rata. Ya kan? Kayak gitu sih. Jadi buat kalian yang punya teman, hopeng, sahabat, apapun sebutan kalian, dan sampai sekarang kalian tetap bertahan, kalian harus bisa bersyukur dan buat acungin jempol kalian. Kenapa? Karena suatu saat nanti ketika kalian nanti tua, kalian udah punya anak cucu, one day kalian bahkan teringat, itu loh temen gua tuh waktu zaman masa itu tuh, gua pernah ngale di situ, gua pernah begini, gua pernah naksir dia nih, gua pernah begini, kayak begini. Bakal jadi teringat terus guys. Serius. Jadi Makanya sekarang gue juga sekarang pengen buat kayak sering
pengen sering buat video sama sahabat-sahabat gua juga. Jadi suatu saat nanti kalau nggak bisa kemana-mana ya, oh ini dulu loh sahabat gua, dulu gua pernah seneng-seneng kayak gini. Yes, Gitu. exactly. Ada kenangan memori yang tersimpan yang bisa Betul. dilihat bareng-bareng. Iya betul. Dan gua juga bilang kenapa punya sahabat dan teman dekat itu sangat penting ya. Kadang ketika kita punya pasangan dan kita punya ya pacar atau apa, kadang kita itu memang sih kita bisa curhat sama dia, tapi kadang ketika kita nggak tahu, mungkin waktu itu aku juga pernah date sama orang, pacaran sama orang, tapi kadang kalau misal aku ada masalah pasti aku cerita sama sahabat aku, karena aku tipe orang yang nggak bisa cerita sama banyak orang. Biasanya aku punya satu atau dua orang yang benar aku bisa cerita keseluruhan dari apa yang aku alami, apa yang aku rasakan, entah itu kecewa, sedih, senang. Gue tuh biasanya tuh punya satu tempat sandaran. Dalam arti sandaran itu adalah tempat kita curhat. Nah, kenapa itu penting? Karena gue emang bisa buat nyimpen apa ya, rasa sedih, rasa kecewa atau apa, tapi kadang gue tuh butuh tempat untuk meluapkan artinya kita tuh sharing gitu loh. Jadi ketika gue tuh pengen butuh solusi, kadang gue juga cuma pengen didengerin kayak gitu sih. Jadi menurut aku arti sahabat itu ya begitu bermakna itu. Dan apalagi pas kita datang ke nikahan teman kita juga ya, jadi kayak Iya. kita tuh bener-bener kayak terharu ya. Dari masih jomblo, Iya. dia pacaran, akhirnya menikah, terus Menikah. kita datang ke acaranya. Terus udah punya anak kayak kita tuh, ya ampun, kita tuh dulu kayak masih alay-alay gitu kan, terus tiba-tiba mereka udah berkeluarga, itu bener kayak kita tuh terharu banget. Bukan sedih ya, maksudnya gimana ya, kayak ya ampun kita tuh sampai sejauh itu. Tapi untungnya meskipun ada yang beberapa udah punya pacar, ada yang beberapa udah married, masih masih sering kontekan, masih Masih suka kontak. ngumpul. Iya. Jadi kayak nggak pernah putus talinya, masih nyambung terus. Ya tali silaturahminya lah istilahnya ya. Ya teman, cuman beberapa teman kita memang tidak bisa buat diajak kumpul bareng karena memang saat ini kan lagi kondisi pandemi ya. Dan kebetulan kan anaknya masih baby, masih balita juga, jadi pasti harus jaga lah social distancing ya. Ada yang udah beberapa berumur, takut. Berumur emang Berumur kayak Bang Jo kan Baju siapa lagi tuh? Ntar kita bahas lagi di next. Dia asli udah mulai berumur, jadi ya kalau Emang bisa dia umur berapa? Lu jahat lu, seumuran juga. jaga. Jadi gitu guys, nanti untuk sesi berikutnya kita akan mengulik-ngulik lagi tentang sahabat kita juga. Tapi masa itu kan yang nggak bisa dilupain tuh, masa-masa yang Apa sih masa-masa? Ya pastilah masa-masa kita tidak bisa melupakan masa itu. masalah. Ya gitu deh. Makasih ya teman-teman udah Nanti abis ini lo ke channel gua ya. Oh iya, nanti teman-teman jangan lupa ya ke channelnya Nanti gua juga mau nanya-nanya lo tentang gua. Nah, nanti channelnya aku kasih di YouTube aku, Di sini. Instagram aku. Nih, taruhin di sini, lo edit di sini situ. pokoknya ya. Iya, pokoknya nanti di situlah. Nanti jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Andrew Tan ya. Soalnya Andrew Tan tuh banyak, kalian harus tahu dan harus dapat channel dia. Nama gua dulu kan nama channelnya kan Atantan, gara-gara itu masih ketemu. Gara-gara gua ganti Andrew Tan, jadi Banyak. nggak ketemu sekarang. Iya, channel dia jadi Gara-gara ganti nama jadi nggak ketemu lagi. yang namanya Andrew banyak banget. Kayak gitu sih. Oke guys, thank you udah menyempatkan waktu untuk tonton video, dan see you next kita video talk. Bye bye. Lu nggak duduk, Bud.